Nah, teman-teman, hari ini saya akan membuat video bagaimana cara membongkar atau membuat source aplikasi WebView yang ini bisa digunakan untuk teman-teman semua terkait dengan tools web builder, atau ada teman-teman punya website yang ingin dijadikan aplikasi seperti post atau aplikasi absensi, web absensi. Nah, ini saya buat kemarin source code-nya dan itu harganya sangat murah ya. Teman-teman bisa beli ini, dan untuk penerapan membongkar scriptnya, mengganti logo apa semua, dan saya akan terapkan di video ini. Baik ya, kalian juga bisa membuat aplikasi sebenarnya, aplikasi Android WebView itu di Google AI Studio. Di sini saya kemarin coba buat ya. Ini ada saya buat beberapa. Ini tampilan aplikasi WebView-nya. Cuman kelemahan di sini itu di Google AI Studio itu sedikit berat, dan kemudian kita harus convert lagi ke Android Studio, aplikasi Android Studio supaya lebih kompatibel ya. Sebenarnya juga bisa kita langsung preview di HP di sini, di HP kita, langsung kita colokkan USB-nya. USB-nya seperti ini, bisa kita langsung colokkan. Ini aplikasi kemarin saya buat. Kita colokkan, tapi kita harus dalam mode pengembangan di HP kita ya. Jadi agak ini. Nah, saya kemarin buat ini cuman agak sedikit di aplikasi yang saya buat di Android di Google AI Studio ini agak sedikit berat ya. Beda dengan yang saya buat langsung dari yang saya coding langsung dengan menggunakan React Native, teman-teman. React Native. Itu beda. Oke, nanti kita bahas ini. Kita fokus dulu di source code yang saya buat ini. Nah, cara saya membuat ini adalah sebenarnya sangat simpel sekali. Saya cuman masuk di Game Mini Pro ya. Saya punya akun Pro di sini. Cuman saya tanyakan seperti ini. Saya membuat ini, kemudian kita tanyakan bahwa saya mau membuat menggunakan React Native, dan saya akan mau integrasikan dengan Expo Dev ya. Nah, setelah itu dia akan buat susun ke bawah. Kita akan ikuti saja. Teman-teman yang tidak paham silahkan ikuti saja. Saya pakai Google AI Studio ini ya, saya buat. Oke, saya akan masukkan kembali foldernya ini ya. Save ini. Oke. Nah, ini kemarin ya projectnya yang tentang ini, tentang WebView kemarin yang saya jual di sini ya, di mailing ID di sini. Yang teman-teman dapatkan juga APK-nya dari sini. Coba saya buka dulu. Ini ya source code. Nah, ini ya sama ya. Nah, ini teman-teman ubah dulu, ekstrak dulu WinRAR-nya, kemudian teman-teman download dulu ini ya, Visual Studio. Nah, setelah di download, teman-teman open folder sini, baru kemudian masukkan ini yang sudah diekstrak dan kemudian sudah di ini ya, langsung masukkan di sini Android Studio-nya. Nah, pastinya nanti tampil seperti ini ya. Semua itu ada di sini, app JSON-nya di sini, namanya, kemudian background image-nya, kemudian ada image ikonnya. Nah, ini dia ya ikonnya. Nah, ini kemudian ini splash-nya. Tapi ini tidak tampil ya. Ini icon untuk install ya. Ketika diinstal aplikasinya maka muncul seperti ini. Di sini juga ada di asset juga ya ikonnya. Nah, bisa diganti. Nah, untuk lebih jelasnya itu teman-teman bisa lihat di saya kan di dalam ini ya. Di tempat teman-teman semua ini ya, di file ini ya. Di dalam file ini ya. Di dalam file ini ada ini ya, mana tadi ya? Ini ada aset di situ. Nah, ini dia bisa diganti ya, teman-teman. Ini bisa diganti di dalam sini. Ketika sudah diekstrak ini yang RAR-nya ini, ketika sudah diekstrak nanti akan teman-teman temukan aset ini. Nah, ini bisa diganti, ini bisa diganti, ini bisa diganti. Nah, ini atau ini.
Kalau misalkan teman-teman mau agar ikon nanti aplikasinya itu sama dengan ikon web kalian atau ikon aplikasi kalian, silahkan diganti ini ikonnya. Diganti dulu, kemudian pastikan sama dengan nama yang ada di sini di app JSON-nya di sini. Ini namanya harus sama. Icon PNG, ini dia icon PNG. Pastikan itu sama. Nah, ini paket name-nya itu jangan diubah ya, karena nanti akan tidak tersinkron dengan dev-nya. Nanti juga bisa kalian ubah, tapi harus teman-teman dulu buat ini ya. Expo ini ya. Expo dev ya. Nah, ini dia expo dev-nya. Jadi teman-teman harus login dulu di sini di expo dev-nya, register dulu. Di sini diregister dulu. Nah, tapi harus GitHub ya, supaya sinkron antara dari sini, dari Visual Studio dengan ini teman-teman login dengan menggunakan GitHub di sini. Masukkan GitHub kedua-duanya supaya sinkron ya. Register saja di GitHub-nya. Oke. Kemudian yang paling penting itu di ini enggak ya, untuk scriptnya itu tunggu, karena ini sudah diekstrak ya, src debug, tunggu. Oke, di sini ya. Oh ya, ini ya, saya cuman butuh ini saja teman-teman, ini aja, ini FTSX ini saja yang saya butuhkan. Ini yang kita ubah semua supaya nanti sisa ini yang diperbarui kalau misalkan teman-teman mau membuat sesuatu, misalkan web view. Nah, di sini kan muncul. Nah, ketika teman-teman running, saya akan coba running dulu ya. NXP export star. Nah, ini. Nah, dari mana saya dapat ini yang kode di bawah ini? Sebenarnya itu ketika teman-teman membuat aplikasi dengan dari sini, dari ini ya, dari Gemini. Nanti akan teman-teman install ini. Nah, caranya adalah kita buka terminal ya. Kalau misalkan pemula, ini kan masih kosong. Di sini kan tidak ada terminal, pastinya cuma ada ininya atau terclose seperti ini. Nah, klik saja di sini. Ketika sudah upload ini masuk ke dalam Google I/O Studio. Source code-nya, kemudian terminal, new terminal. Nah, maka muncul seperti ini. Nah, seperti ini. Di problem ini adalah ketika ada sesuatu yang error, nanti di sini sisa copy, baru kemudian pastekan di Gemini-nya apa perintahnya, seperti itu. Setelah selesai, nah sebenarnya intinya adalah kalau misalkan teman-teman hanya mengganti logo to di sini, itu sebenarnya sangat simpel sekali. Cukup daftar saja Google Expo. Setelah itu Google Expo didaftar, pastikan sudah diisi namanya dan sesuai di sini di dalam aset. Kemudian name-nya juga kalau misalkan teman-teman mau ubah nama ininya bisa. Nama ini bisa juga. Nah, karena ini kan saya build di sini kan versi 4. Jadi teman-teman kalau misalkan build nanti bisa teman-teman buat ke versi 5 di sini. Versi 5. Oke. Setelah itu sudah tidak ada apa-apa. Text-nya juga tidak ada ya. Di atas kan logonya itu kan otomatis berubah karena di sini mana ya, tentang logo itu header. Oke. Ini kan saya pakai icon, jadi ini kan otomatis yang teman-teman lihat itu logo yang muncul itu. Saya akan start dulu ya. Sorry. Kita akan lihat dulu ya. Expo star. Sorry. Start. Kita running dulu, kita akan lihat dulu ya di lewat Google Chrome supaya teman-teman lihat. Nah, untuk ini yang icon ini kan ketika teman-teman sudah ubah semua di asetnya, otomatis akan berubah mengikuti. Dan pastikan namanya itu diubah ya. Misalkan ada teman-teman punya logo beda, namanya bukan icon tapi apalah namanya, teman-teman harus ubah di sini juga di dalam app TSX-nya seperti itu. Dan kemudian title-nya, ini teman-teman ubah ini. Kalau misalkan teman-teman mau ubah title-nya bukan Sarjana Shop tapi nama aplikasi kalian, ini juga universitas ini
universal. Nah, teman-teman ubah juga tidak masalah. Kemudian oke, itu saja yang bisa diubah. Ini 1, 2, kemudian icon, itu saja. Kemudian sisa kita build ulang. Kalau di sini ndak ada ya, ndak ada lisensi, ndak ada package-nya, ndak ada juga. Oke, ndak ada. Itu aja. Nah, saya akan lihat dulu ya. Ini kita coba di web lokal. Kita copy. Kita buka di sini ya. Nah, ini kan namanya di atas Sarjana Shop Web View. Jadi itu yang teman-teman ubah namanya di apps jasanya di sini. Ini dia. Nah, itu slugnya juga ubah. Sesuaikan ya bentuknya ya, teman-teman. Di sini kan ada spasi, di sini tidak ada. Nah, seperti itu. Jangan seenaknya ya, supaya sesuai semua. Kalau package-nya nanti ditanyakan ketika build di sini. Oke, nah seperti ini ya. Nah, ini bentuk aplikasinya seperti ini. Ini teman-teman bisa ganti dengan ini. Ah, ini dia. Toh, ini. Oke, nah ini teman-teman bisa ganti ya. Ini. Kemudian ini juga bisa ganti di sini. Oke. Kemudian ini tidak masalah ya, tidak masalah. Setelah itu logo kalian ganti di sini. Nah, itu saja 3 ini. Kemudian nanti di logo aplikasi ketika diinstal itu kan berubah ya. Jadi teman-teman ubah saja logonya. Oke, jika sudah diubah dengan logo lain di sini. Sekarang kita akan ini ya. Saya akan contohkan ya. Saya ubah dari Sarjana Shop menjadi Sarjana saja. Kemudian Universal Web View. Oke. Kemudian kita Ctrl S. Sudah. Logo kita akan ubah ini. Saya ubah ya logonya. Saya pakai apa ya? Saya pakai ini saja. Saya paste di sini. Kenapa mahal? Kenapa ini ya? Yang logo tadi. Oke, saya akan ubah jadi icon. Buat seperti ini saja. Icon. Yes. Ini PNG, ini PNG juga. Saya akan hapus ini. Kita ubah jadi icon. Oke. Ini sudah. Kita hapus juga ini. Kemudian kita paste seperti ini dan ini sudah masuk icon. Sudah ini juga. Kita hapus ini kemudian kita paste. Oke, kita hapus ini. Oke, sudah. Oke. Saya sudah ubah ya. Dan ketika saya buka ini ikonnya, oke sudah. Ini juga, oke di dalam image-nya, aset. Oke, sudah berubah. Oke. Jika sudah berubah, berarti kita lihat ya. Nah, ini kan sudah berubah langsung ya. Karena saya running jadi berubah namanya Sarjana ini. Oke, nah seperti itu. Jika sudah seperti ini kan dalam keadaan berjalan ya tadinya ya, dalam keadaan berjalan. Oke, setelah berjalan dan kita mau build ulang, jadi saya hanya tekan saja Ctrl C di sini. Oke, stop server. Jadi dia akan otomatis berhenti dan ini juga akan mati. Seperti ini. Karena kita hentikan di sini servernya. Oke, kita naikkan dulu. Sekarang kita akan ubah
jadi APK supaya bisa kita pakai. Jadi caranya adalah ini ya, kita ambil, sebenarnya kalau kita jadikan APK itu sangat simpel sekali. Oke ya. Nah, jadi begini. Ini kan teman-teman belum punya ini ya. Teman-teman belum punya Google ini, ExpoDev ya. Jadi teman-teman harus loginkan dulu ini, loginkan dulu akun kalian di sini di dalam Visual Studio ini. Nah, kalian copy yang begini ya, EAS login seperti ini. Oke, copy. Ini kan saya sudah terhubung sebenarnya ini ya. Nah, kemudian kita enter. Ini kan saya sudah terhubung sebenarnya, jadi pasti akan nanti otomatis akan terkoneksi. Karena kita mau build jadi APK ya, seperti itu. Nah, kemudian kita ini perintahkan ini untuk jadikan APK. Tapi saya mau mode produksi, bukan preview ya. Jadi seperti ini. Kalau ada error nanti kita akan ini. Nah, ini kan otomatis ya. Jadi saya langsung terkoneksi ke ExpoDev-nya. Nanti pokoknya ikuti saja teman-teman. Jadi nantinya ketika teman-teman sudah di dalam Visual Studio dan sudah seperti ini, nanti perintahkan saja di game ininya bahwa saya mau build React Native, source code React Native di Visual Studio ke ExpoDev ya teman-teman. Sini ExpoDev-nya, supaya nanti akan diberikan perintah untuk kalian ikuti teman-teman, step by step. Kita login di dalam dan teman-teman sudah memasukkan data teman-teman. Nah, saya akan mau ini ya. Jadi caranya itu kalau kita build ulang di sini adalah seperti ini ya. Kita akan perintahkan supaya mode produksi ya seperti ini. Kita copy, kemudian kita paste di sini, kita enter. Oke, nah ini akan berjalan karena saya sudah terhubung ya teman-teman, dan saya akan update. Jadi tampilan tadi yang icon ini ya, icon yang kayak begini dalam ya, seperti ini, nanti akan berubah menjadi icon seperti ini di aplikasinya. Nah, ini sementara prosesnya. Dan nantinya saya akan download APK-nya itu di sini. Nah, ini kan ada ya, Sarjana Soft Web View. Ketika saya klik ini, nanti akan diberikan aktivitasnya di sini, beberapa versi yang saya sudah ini ya, ada beberapa versi. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Ini ketika saya build baru belum ini ya, teman-teman, apa ya? Banyak perbaikan yang saya lakukan. Jadi, ketika saya build itu saya versi 1, versi 1.0, ini 1, 2, 3. Nah, 3 semua. Nanti terakhir nanti di atas sini. Nah, setelah itu nanti terakhir di sini baru teman-teman akan download. Nah, di sini ya, unduh nantinya. Nah, unduh jadi APK, download di sini. Sisa kita unduh jadi APK nantinya. Setelah jadi APK baru teman-teman langsung bisa ini install di aplikasi di HP kalian, seperti itu. Nah, ini ya seperti ini. Jadi kita tunggu ya. Karena ini sudah berjalan seperti ini, jadi kita tunggu saja sampai selesai. Pokoknya ini sudah berjalan teman-teman. Jika ada error, misalkan teman-teman ada konfigurasi antara Visual Studio dengan di ExpoDev, itu perintahkan lagi di game ininya bahwa saya seperti ini masalahnya. Nah, kalau kita punya source code seperti ini, itu sudah gampang sekali kita build ulang karena sudah dibentuk memang. Jadi sisa teman-teman ubah yang kalian ubah di sini, namanya ini, kemudian ikonnya, kemudian apalagi ya yang penting itu tconfig, tidak ada sih. Tidak ada yang penting, yang tidak ada sih sebenarnya yang perlu lagi. Karena saya sudah buat di ini lebih simple dan tidak terlalu berbelit-belit ya teman-teman. Dan saya tidak mengunci sistemnya. Pokoknya teman-teman bisa obrak-abrik teman-teman sesuai dengan keinginan teman-teman semua. Dan cuman satu yang kita ubah ini aja, FTSX, tidak ada yang lain. Karena kita cuman butuh penampilan halaman depan untuk masukkan URL webnya, selebihnya itu tidak ada. Karena kita tidak masuk di dalamnya, hanya yang di dalam itu adalah tentang web kita yang akan kita jadikan APK. Seperti itu. Seperti ini ya. Yang jelasnya adalah, yang intinya dari sini adalah sinkronisasi antara Visual Studio dengan ini ExpoDev-nya teman-teman. Itu aja. Ketika teman-teman login di sini, dan teman-teman harus punya paling tidak lah akun GitHub, supaya teman-teman login di Visual Studio menggunakan GitHub. Ketika juga nanti di open di GitHub-nya ke
Expo Dev-nya nanti juga akan masuk ke dalam. Jadi otomatis baku saling sinkron teman-teman. Tidak ada yang ini. Kalau sama emailnya dengan GitHub-nya itu lebih aman karena saling ini. Ya, itu saja. Yang paling penting adalah sinkronisasi antara akun di Visual Studio dengan Expo Dev-nya. Nah, ketika kita build, kita fokus di terminal saja. Apa errornya di sini, problemnya biasanya ada. Kemudian teman-teman copy, perintahkan lagi di game ininya bahwa copy error seperti ini. Nanti akan diajarkan di game ininya bahwa silakan ikuti panduan ini dan itu. Seperti itu. Sebenarnya simpel ya, karena sekarang ada AI jadi lebih enak ya. Cuman ya kita saja yang harus fokus apa yang kita akan ubah, apa yang kita akan perbaiki ketika kita sudah dapat source code. Oke ya teman-teman, nah ini sudah selesai di sini dan ini build finish sudah selesai juga dan sudah aman. Di sini sudah oke, Androidnya sudah ada di Expo Dev-nya di sini sudah jelas ya, sudah ada namanya di sini. Nah kita lihat di sini, kita akan kembali dulu. Nah ini kan versi 4 ya, yang tadi ya. Ini kan berjalan tadi ya. Kita lihat ini, kita klik di sini, ini sudah selesai, sudah centang hijau. Nah, sudah. Ini 3 detik yang lalu, 13 menit yang lalu sudah selesai. 21 Agustus ya. Oke. Ini sudah selesai dan sisa kita unduh di sini. Nah, unduh. Nah, nanti kita sisa ubah yang di atas ini. Sisa kita ubah namanya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi sebenarnya gampang sekali ya. Teman-teman bisa membuat aplikasi dari sini yang source code yang saya sudah berikan teman-teman. Oke, semoga bermanfaat.